Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang hidup gengsi yang akan membuat hidupmu susah. Sebagai makhluk sosial yang selalu berkelompok, manusia memang selalu terdorong untuk membandingkan diri antara satu sama lain. Dari perbandingan itulah seringkali muncul kepentingan untuk menjaga gengsi di depan orang lain, karena mungkin tak ingin tampak inferior atau lebih lemah. Tanpa sadar, kamu berpura-pura kuat atau tidak butuh bantuan. Padahal yang namanya manusia itu memang tidak ada yang sempurna dan harus saling membantu untuk bisa bertahan hidup. Makanya memelihara gengsi atas nama pencitraan itu hanya akan membawa dampak negatif dalam hidup. Kalau menjadi kebiasaan, bisa bahaya karena kamu tak tahu caranya meminta tolong ketika dihadapkan dengan kesulitan. Akibatnya orang-orang seperti ini akan cenderung menutup diri karena malu mengungkapkan masalah-masalah mereka. Daripada hidupmu tidak berkembang dan tertutup, mulai sekarang tak perlu lagi gengsi menyangkut masalah berikut ini. Yang pertama, masalah berhemat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pengen hemat tapi malas atau malu bawa bekal makan siang untuk diri sendiri, ataupun bagi kamu yang ibu rumah tangga untuk suami dan sebagainya. Lalu kapan tujuan hematmu tercapai? Bagi perusahaan yang memfasilitasi karyawannya dengan makan siang dari kantor, hal ini tak akan menjadi soal, walau sejatinya masih ada kekurangan. Kadang menu yang disajikan tak sesuai dengan selera. Tapi beda lagi dengan perusahaan yang punya jam makan siang lebih panjang dan membebaskan karyawannya untuk entah membeli makan siang di mana. Kalau di Indonesia, membawa bekal makan siang ke kantor rasanya kurang membudaya. Bahkan ada juga pandangan kalau membawa bekal bisa menunjukkan bahwa seseorang itu kurang mampu secara finansial. Tapi kalau memang tujuanmu hemat duit, hemat waktu, makanan terjamin kebersihannya, tak perlu mengantri dan menunya sudah sesuai dengan lidah serta hatimu, kenapa harus gengsi? Kenapa harus peduli dengan kata orang lain? Kedua, tak perlu gengsi untuk naik transportasi umum yang murah agar biaya transport tidak membengkak. Ini juga akan berkontribusi mengurangi kemacetan. Gengsi bisa muncul lantaran ketenangan dan tindakanmu secara tak sadar sudah disetir oleh perasaan khawatir terhadap pendapat orang lain, termasuk soal pilihan alat transportasi. Kamu tidak mau naik bus atau angkot, padahal kamu tak bisa membawa kendaraan sendiri dan gaji bulananmu pas-pasan untuk naik taksi setiap hari. Mau bertahan dengan gengsi atau tak bisa makan setengah bulan? Apa kamu tidak lebih malu kalau nebeng temanmu terus-terusan? Ini hanyalah contoh, tidak semua dari kita mengalami hal ini. Ketiga, suka memakai produk merek terkenal dan mahal, serta tak pernah ketinggalan untuk nongkrong di kafe bersama teman. Padahal kamu sangat sadar kalau dompetmu itu tidak tebal. Apa eksistensi jauh lebih penting ketimbang kemapanan dan tabungan masa depan? Kalau jawabanmu tidak, kenapa sampai sekarang kamu masih bertahan membuang-buang uang, walau sejatinya kamu tak merasa nyaman dan diuntungkan? Barang-barang yang bisa dilihat oleh orang lain akan diusahakan untuk dimiliki oleh mereka pemilik gengsi tinggi. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi menaikkan level, gadget mahal misalnya, pakaian dan aksesoris bermerek, kendaraan mewah, juga nongkrong di kafe-kafe terkenal. Kalau tidak punya anggaran, mending bilang saja. Keempat, selalu bermimpi punya bisnis besar, tapi selalu malu kalau disuruh jualan. Padahal pengusaha ternama yang jadi miliarder saat ini awalnya juga cuma menjajakan barang. Yang satu ini bisa saja terjadi karena takut dicemooh orang lain. Ini hanyalah tentang kesiapan mental. Apa yang menurut orang lain benar belum tentu sama dengan yang kita katakan. Begitu juga hal sebaliknya berlaku. Memang benar, kalau kamu tidak boleh terlalu cuek dengan pendapat orang lain, tapi menghabiskan waktu dan bahkan sisa usiamu untuk memikirkannya yang dapat sangat merugikan. Semuanya tetap kembali pada dirimu. Kamu bisa memilih pendapat mana yang perlu dan mana yang harusnya kamu anggap sebagai angin lalu. Menjadi pengusaha itu cita-cita besar. Masa iya kamu tidak memulainya hanya karena takut cibiran orang? Ini hanya berlaku bagi kamu yang benar-benar ingin menjadi pengusaha dan berambisi besar.
Itulah tadi beberapa contoh gengsi yang hanya membuat diri kita susah. Lebih baik hilangkan gengsi dan permudahlah hidup kita sendiri. Dampak positifnya jika kamu setia menerapkan gaya hidup sederhana. Setiap orang pasti memiliki cara sendiri untuk menjalani hidup. Ada yang punya gengsi besar, tapi ada pula yang memilih hidup secara sederhana, hidup secara berkecukupan, ataupun hidup secara minimalis. Kalau kamu setia menerapkan gaya hidup sederhana, gaya hidup minimalis, dan sebagainya, ada beberapa dampak positif. Berikut adalah pembahasannya. Yang pertama, kamu tidak perlu repot untuk mengikuti gengsi. Jika kamu menerapkan gaya hidup sederhana, maka otomatis kamu tidak perlu repot untuk mengikuti gengsi yang ada. Sehingga kamu tidak perlu mengikuti apa kendaraan terkini, mobil mewah terkini, fashion terkini, atau hal-hal lainnya yang sedang ramai digandrungi orang-orang. Kamu sudah punya barang berharga sendiri, dan kamu sudah tidak peduli apa kata orang lain, dan kamu tetap nyaman akan dirimu. Kedua, lebih nyaman karena menjadi diri sendiri. Dampak positif lain yang akan kamu dapatkan jika bergaya hidup sederhana adalah kamu menjadi lebih bebas dan nyaman karena telah menjadi diri sendiri. Sehingga kamu tidak perlu takut menunjukkan pribadimu apa adanya. Karena memang yang kamu kejar bukanlah popularitas, melainkan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Kamu bedakan dengan memulai hidup sederhana. Kamu menjadi paham mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, mana barang yang benar-benar diperlukan, mana barang-barang yang hanya sekedar lapar mata saja atau sekedar keinginan untuk 1 atau 2 hari saja, tapi setelah beberapa hari tidak lagi memiliki manfaat dalam hidup kita. Sebaiknya kita pahami mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan, sehingga kita bisa mengatur berbagai barang sesuai dengan kebutuhan diri kita. Keempat, hidup terasa tenang karena menjalani hidup yang sederhana dan simpel. Dampak keempat ini adalah hidupmu menjadi terasa lebih tenang karena gaya hidupmu yang sederhana. Hal-hal yang kamu jalani akan terasa lebih nyaman dan alami, sehingga kamu tidak perlu bertingkah macam-macam dan bisa menikmati hari seperti biasa. Bukankah ini hal yang sangat kita inginkan? Kelima, tidak gampang terpengaruh orang lain. Terakhir, orang yang menerapkan gaya hidup sederhana umumnya tidak mudah terpengaruh, sebab dia sudah punya prinsip hidup sendiri dengan menjalani hidup secara minimalis dan mengutamakan kenyamanan. Jadi, mau orang lain membujuknya untuk hidup mewah pun, ia tak akan langsung ikut-ikutan. Kita perlu sadar bahwa hidup ini jangan sampai besar pasak daripada tiang. Jangan sampai kita memiliki pengeluaran yang lebih besar daripada pemasukan karena terpengaruh oleh kata-kata orang lain atau terpengaruh dengan iklan-iklan promosi barang-barang terbaru yang sedang populer saat ini. Dengan tidak ikut-ikutan, diri kita akan menjadi lebih bahagia dan memiliki prinsip teguh dalam diri. Itulah beberapa dampak positif yang akan kamu rasakan kalau setia menerapkan gaya hidup sederhana. Intinya apapun gaya hidup yang kamu pilih, utamakan kenyamanannya. Kalau dirasa gaya hidup seperti ini tidak nyaman, kamu bisa mengubahnya atau memodifikasinya sesuai yang kamu inginkan. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.